Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk anak-anakku kelas 3. Halo, bertemu lagi dengan Pak B. Yuk kita sama-sama semangat belajar untuk mempelajari Indonesia. eh Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2. Pembelajaran 4 masih tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oh iya, kemarin terima kasih untuk pengiriman tugasnya, luar biasa. Sudah menyanyikan lagu tepuk tangan diiringi dengan tariannya. Tetap semangat belajar, guys. Pak Beni juga sama-sama belajar untuk menyanyikan lagu itu. Siapa tahu besok setelah corona ini selesai, kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Mari kita bernyanyi bersama-sama tepuk tangan, guys. Eh, Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk bahasa Indonesia. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan perkembangan manusia dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang hubungan makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Wah, ini penting sekali nanti ya. Dan pada pembelajaran muatan pelajaran PPKN, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah dengan benar. Ini masih terus sedikit Pak Beni. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah dengan benar. Nah, ini perhatikan penjelasan dari Pak Beni. Nantinya, nah, ini penting sekali canggih. Jadi belajar itu butuh berkali-kali, bukan hanya sekali saja. Sama dengan Pak Beni yang saat ini sedang belajar membuat materi secara online yang Pak Beni masukkan ke YouTube. Ya. Tidak ada unsur lain selain Pak Beni hanya ingin memberikan materi ini kepada kalian supaya lebih jelas. Ya. Jadi Pak Beni sini juga belajar berkali-kali bagaimana caranya bisa mengedit foto, bagaimana cara Pak Beni ini videonya bisa masuk ke dalam YouTube, bagaimana cara mengupload, dan itu semuanya Pak Beni juga butuh belajar berkali-kali, bukan hanya sekali saja, jadi berkali-kali. Jadi buat kalian juga harus belajar berkali-kali. Belajar tidak hanya sekali saja, tapi berkali-kali. Ingat itu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah teks bawah ini dengan nyaring. Nah, nyaring artinya suaranya dengan nada yang bisa didengar oleh orang lain. Bukan banter, bukan keras, tapi nyaring. Nyaring itu artinya dapat didengarkan oleh orang lain. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain tarik tambang. Kita semua sudah pernah main tarik tambang di acara 17 Agustusan. Bentar lagi kayaknya ada. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Jadi mereka senang sekali bermain tarik tambang. Next.
Tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, kasihan Edo terjatuh. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan, sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, ini jadi kalian itu diusahakan setiap hari itu jangan sampai kesiangan bangunnya, jangan lupa sarapan gitu. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, semua anak termasuk laki-laki dan perempuan jika ingin menjadi anak yang kuat itu bukan berarti badannya harus kekar, besar, tidak. Kuat itu artinya sehat. Untuk menjadi kuat atau sehat di sini kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, makan dengan cukup artinya makan tidak terlalu sedikit dan makan juga tidak terlalu banyak. Cukup. Oke, cukup. Nah, ini ada sedikit pesan budayakanlah membaca setiap hari. Nah, apapun buku itu kalau bisa dibaca. Kalau di rumah adanya koran, baca. Di rumah adanya majalah, baca. Mungkin di situ ada ilmu yang kamu perlukan suatu hari nanti. Jadi ketika ada buku itu, buku bukan hanya untuk disimpan, buku tidak hanya untuk dibeli, tapi buku dibeli untuk dibaca dan buku disimpan setelah selesai membaca. Next. Nah, langsung pada tugas pertama. Setelah tadi kalian membaca dengan nyaring bacaan tadi, maka selesaikanlah kegiatan Ayo menulis pada halaman 77 sampai dengan 78 di buku tugasmu. Jangan lupa memberi tanggalnya. Ini tanggal berapa mengerjakannya. Nah, suatu hari nanti kalau Pak Benny minta untuk dikumpulkan, minta tolong ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya untuk dinilai. Nah, ini tugas 1. Next. Ya, ini pesan dari Pak Benny. Anak-anak, ingat pesan Pak B yang ini. Kalian tidak pergi ke sekolah itu bukanlah alasan untuk tidak belajar di rumah. Justru kalau di rumah itu seharusnya menjadi arena belajar atau tempat belajar yang lebih asik. Karena belajar di rumah itu membuat kita lebih nyaman dan leluasa dalam belajar. Iya, karena di rumah kamu bisa belajar sambil rebahan, belajar ditemani ayah bunda, belajar ditemani kakek nenek, bisa belajar di halaman, di belakang rumah, bisa belajar di sawah dan sebagainya. Jadi buatlah suasana belajar di rumah itu hal yang paling nyaman. Di rumah artinya bukannya dalam rumah saja, kamu bisa belajar di mana saja asal itu membuat kamu menjadi lebih nyaman. Untuk sementara memang belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah karena memang masih ada virus corona ini. Mari kita bersama-sama berdoa supaya virus ini segera selesai dan kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dan berkumpul dengan teman-teman. Jadi ingat apapun itu, bagaimanapun kondisinya, jangan lupa untuk belajar. Tetap belajar. Setidaknya kalian harus membaca buku. Jadi manfaatkan momen atau manfaatkanlah situasi pandemi ini sebaik mungkin dengan cara belajar yang rajin, belajar secara maksimal.
Ada banyak cara yang dinilai Pak Beni, bukan hanya hasilmu dari buku itu, tapi dari berbagai hal nanti akan Pak Beni nilai. Nah, selanjutnya tentang muatan pelajaran PKN, masih tentang menghargai perbedaan. Di sini tentang makanan gitu, utamanya tentang makanan. Nah, di sini ada gambar Siti dan Dayu. Siti dan Dayu. Siti suka sayur bayam, nah, kayak Pak Beni. Pak Beni sukanya juga sayur bayam sama telur ceplok. Dayu lebih suka wortel. Ini juga sama, ini Pak Beni juga suka wortel. Nah, Pak Beni suka semuanya. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, jadi Siti dan Dayu ini mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Meskipun Dayu tidak begitu suka dengan bayam, tetapi Dayu ini tidak mengejek Siti yang suka makan bayam. Begitu juga dengan Siti yang suka makan bayam tidak mengejek Dayu yang senang atau suka makan wortel. Nah, inilah indahnya menghargai perbedaan. Meskipun berbeda, kita tetap berteman. Yang kedua, nah ini yang kedua, Lani dan Udin. Lani suka makan ikan loh, Lani suka makan ikan, sama dengan Pak Beni juga. Udin lebih suka daging. Kalau Pak Beni daging nggak begitu suka. Kedua lauk itu makanan sehat. Iya betul, kedua lauk itu makanan sehat karena dia termasuk protein hewani. Masih ingat kemarin protein hewani. Kalau Dayu dan Siti ini protein apa namanya? Nabati. Protein yang berasal dari tumbuhan. Kalau protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sama dengan Dayu dan Siti tadi. Selanjutnya ada Edo dan Beni. Nah, Edo dan Beni. Edo suka kentang. Ini makanan yang mengandung karbohidrat. Beni lebih suka roti. Nah, ini juga sama. Kentang dan roti mengandung karbohidrat. Pengganti nasi ini masih ingat kemarin, dibaca lagi kalau lupa. Pengganti nasi itu ada kentang, sagu, jagung, tela, roti. Kedua makanan itu makanan sehat juga. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi dari keenam anak ini semuanya saling menghargai perbedaan makanan kesukaan. Sama juga dengan kalian, ke-28 anak ini mungkin semuanya berbeda-beda makanan kesukaannya. Contoh, saya suka apa itu namanya, baksonya Mbak Panti misalkan. Kalau saya suka apa itu namanya, mie ayamnya Mbak Panti. Kalau saya suka godoknya Mbak Sus, saya suka baksonya Mbak Sus ya. Aku suka nasi pecelnya Mbak Cun. Kalau aku sukanya tempe gorengnya Lekmar misalkan. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap harus menghargai perbedaan. Nah, tujuan dari menghargai perbedaan itu apa sih? Biar tetap tercipta persatuan dan kesatuan, juga saling menghormati. Menghargai perbedaan itu sila keberapa sih kalau boleh tahu? Sila bisa sila ketiga, bisa sila kedua. Next. Nah, selanjutnya. Nah, setelah penjelasan dari Pak Beni tadi, ini ada tugas yang kedua, yaitu ayo tulis dan ceritakan tentang makanan kesukaanmu di buku tugasmu. Tulis dengan rapi, dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang tepat. Apa sih yang dimaksud ejaan itu? Kemarin loh, masih ingat tidak itu ketika Pak Beni menjelaskan, ketika menulis awalilah dengan huruf kapital dan akhiri dengan tanda baca titik. Kalau perintah diakhiri dengan tanda seru.
nama anak, nama orang, nama kota, nama tempat, nama negara. Nah, itu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu apa sih? Huruf besar. Ya, kayak ini contohnya, ini ya, ini namanya huruf kapital. Jadi setiap menulis itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan titik atau tanda baca yang lain. Nggih. Kalau tanda tanya, Pak, tanda tanya itu digunakan untuk pertanyaan. Contohnya apa kalimat tanya itu? Yo, apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, nah dan seterusnya. Oke, sudah jelas ya untuk ini tugas 2-nya. Nah, untuk materi pembelajaran 4 ini Pak Beni rasa penjelasannya cukup sekian. Jika ada yang kurang silahkan bisa WhatsApp di Pak Beni, bisa japri atau bisa melalui grup, atau melalui grup saja juga boleh agar semua sudah tahu tentang apa yang perlu ditanyakan. Jadi terima kasih, selamat belajar dari rumah. Pastikan belajar di rumahmu itu adalah menyenangkan, karena bersama ayah bundamu, bersama keluargamu. Jadikan itu adalah momen terindahmu dalam pendidikan di era pandemi ini. Ingat pesan Pak Beni, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun kalian berada jika keluar rumah, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jauhi kerumunan apabila tidak perlu, dan tetap menjaga jarak dengan temanmu. Terima kasih waktunya, selamat belajar. Mari tetap kita sama-sama belajar untuk mempelajari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.